lagi di Hajer. Oh, banyak yang nggak punya rumah. Soalnya biaya KPR mahal sih. Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah HAM dan Demokrasi. Perkenalkan, saya Delis Putri Kirani. Kelompok kami melakukan aksi sosial berbagi sedikit kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Di tengah keramaian kota Tasikmalaya, ada mereka yang selama ini terkesampingkan dan terabaikan. Mereka berhak atas kehidupan yang layak, mereka berhak atas rumah yang selama ini mereka tidak miliki. Mereka berhak atas pendidikan, mereka berhak atas akses kesehatan. Malam hari kami pilih untuk memotret sisi lain kehidupan kota Tasikmalaya. Sepanjang jalanan dan sepanjang ruko-ruko yang kami lewati, kami menemukan saudara-saudara kami yang sedang beristirahat, yang sedang berinteraksi dengan keluarganya, yang sedang kebingungan, yang sedang ketakutan. Melalui video ini, kami ingin mengajak semuanya untuk peduli dan membantu saudara-saudara kami. Tidak hanya negara, kita juga berperan untuk melindungi, memenuhi, dan juga menghargai setiap hak-hak individu yang ada di dunia ini dengan hak-hak yang perlu dipenuhi. Tumbuhlah mendaki Puas malam-malam. seribu upaya kan kau nikmati. Besok hari Senin ku temani senyummu seperti kemarin. Silih berganti ruang kau penuhi. Memanusiakan manusia itu bagaimana kita memperlakukan manusia sebagaimana manusia itu pada hakikatnya, yang dimana kita bersikap tanpa memandang status sosial ataupun kekayaannya dan lain-lainnya. Dalam konteks HAM, memanusiakan manusia itu kita semua dari status sosial, kekayaan atau apapun itu setara. Jadi sikap kita dalam bersikap terhadap manusia lainnya itu harus sama. Itu sih konsep memanusiakan manusia yang saya pahami dan anut sampai sekarang. Terima kasih. Sebagai salah satu langkah kecil dalam perjalanan kami untuk melihat sisi lain kota Tasikmalaya yang tidak sering diperhatikan oleh banyak orang adalah adanya kehidupan yang jauh dari kata layak. Mereka yang terus berjuang untuk tetap sekedar melanjutkan hidupnya. Kami berinteraksi dengan salah satu pedagang asongan yang masih tetap berjuang untuk mendapatkan sedikit uang untuk kehidupannya dan keluarganya. Dalam obrolan kami, tidak banyak hal berat yang kita bicarakan. Hanya sedikit saling memberikan pandangannya terhadap hidup ini. Harapan dalam hidupnya tidak tinggi, ia hanya berjuang untuk mencoba memberikan kehidupan layak untuk keluarganya. Memang tidak banyak yang bisa kita berikan padanya, namun sedikit obrolan kecil kita memberikan senyum dan semangat dalam menjalankan harinya. Itulah manusia, tidak ada yang harus dipandang lebih tinggi dibanding manusia lainnya. Jika konsep sederhana itu dijiwai, maka tidak akan ada lagi kata diskriminasi. Jadi kan ke Slami ya di jalan dulunya ke Gadu Bumi gitu. Kumaha pami misalkan anak KTP atau napi pami menuju pemilu ngiringan teh. Abi mah atuh untuk itu mah terang. Segala info untuk itu mah abi mah. Dan sadayana gini kalan abi mah. Oh, teu aya gitu iya, status kependudukan orang mana karena itu teh. Masih kasarian itu di jalan terang kan tadi itu. Pami di jalan kieu mah paentennya angin hujan tiris paentennya. Oh, Kirang sehat meureun kana badan. atunya kita mah tos biasa. Kan tos teh ka puskesmas napi ka dokter gitu. Kantos kan itu nih nya ari kan tinggal kan abi kieu mah juga tinggal nanti anu beda aja nih sapertos kan begini. Nya Beda tinggal nanti di anu asa kumaha gitu nya. nya teu nampil lah gitu aja. Berarti sering atuh nya selain ku tadi gitunya tiap ka dokter atau napi ku puskesmas dina hal-hal nu lain gitu Pak.
masyarakat lahnya atau jelma-jelma nu ngaralewat gitu kumaha mun ningali ngarasa dihinakeun teh Aduh gitu mah terus jadi tuangan sadidenten gini terus jadi nya atau saya tarimakeun kumaha deui jalanan kieu pangisan sabar mah kitu mah manehnya da sana tuh hoyong atunya da hoyong menjaga rapi mah mohon kitunya bagja ieu ya beren jalanan terus takdirna. Makasih ya Pak. Pasal 25 Tuhan bukan hanya sekedar tulisan, akan tetapi pada kenyataannya di jalan masih banyak orang yang hidup belum layak. Nah, dengan kegiatan membagikan makanan, kami melihat langsung bahwasanya hak asasi perlu dilakukan dengan aksi yang nyata, mau sekecil apapun, bukan hanya lewat kata-kata saja. Kalau ketemu tunawisma, mungkin kita bisa memulai dengan bersikap ramah dan menghakimi. Kita juga bisa membantu dengan sebisanya seperti kasih makan, minum, dan barang berguna lainnya. Kalau perlu, kita bisa melaporkan ke dinas sosial atau lembaga terkait yang bisa bantu lebih lanjut. Kita juga bisa dukung program sosial lewat donasi atau menjadi relawan. Intinya, perlakukan mereka dengan empati karena mereka juga berhak hidup layak. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, nepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar. Seandainya negeriku serupa buatkan yang rapuh. Dilihat dari pasal 25 Tuhan yang menyatakan bahwa semua manusia berhak mendapatkan fasilitas yang layak, tetapi saat saya melakukan observasi di sekitaran Hajit masih banyak yang memang kurang mendapatkan fasilitas yang layak seperti tempat tinggal, kasih tidur di emperan depan toko, terus makan juga mungkin sulit, fasilitas kesehatan juga kurang gitu. Dan masih ada satu keluarga yang memang punya anak tapi anaknya seperti laki stunting gitu, mungkin karena emang dari keuangan juga sulit. Jadi terang pagi, menjelma hidupmu. Jadi terang pagi, jelma hidupmu. Masa depan aku Fenomena tunawisma merupakan fenomena yang cukup serius dan luas yang berdampak bagi individu sendiri maupun di masyarakat sekitarnya. Fenomena tunawisma juga tidak hanya masalah dengan tidak mendapatkan tempat tinggalnya, melainkan juga masalah kesehatan fisik dan kesehatan mental.
Tunawisma sendiri juga sering kesulitan mendapatkan akses layanan publik dan juga diskriminasi dari masyarakat sekitar. Tunawisma sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan tidak memiliki alamat tetap dan juga terputus dari jaringan sosial dan keluarganya. Tunawisma mudah sekali dieksploitasi dan didiskriminasi. Hening yang menangis terlalu dalam. Diam ada luka yang tertawa riang dan hening yang menangis terlalu dalam. Ribu Dari sudut pandang pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 1945. Di sana dikatakan bahwa negara menciptakan sistem sosial bagi seluruh rakyat dan juga negara memberikan pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak mampu ataupun lemah sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan. Kita lihat bahwa peran negara secara lengkapnya di sana mengatakan bahwa untuk memberdayakan masyarakat. Tapi realitas sosial yang kami temukan, tepatnya di kawasan Jaya Wijaya Mustafa, tidak seperti itu. Di sana masih banyak tunawisma yang tidak diberdayakan, masih banyak orang-orang yang kesusahan, tidak ada rumah. Dan di sana muncul sebuah pertanyaan bagi kami. Apakah negara memenuhi HAM hanya secara yuridis saja? Baik anggapan terkait upaya yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin dukungan kesehatan mental dan medis. Dukungan ini mungkin sangat penting bagi komunitas itu sendiri. Kedua, ada program keterampilan dan pendidikan. Program ini juga sangat pentingnya terkait untuk tunawisma itu sendiri agar mereka diberikan suatu keterampilan atau kewirausahaan agar mereka itu tidak seterus-menerusnya mungkin jadi rongsok atau yang lainnya. Begitu juga untuk memberikan ruang kerja bagi mereka. Yang terakhir ada program sosial atau bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di sini juga program ini sangat penting bagaimana pemerintah hadir untuk tunawisma itu sendiri. Jadi seakan-akan tidak terpinggirkan untuk tunawisma itu sendiri. Mungkin itu upaya yang harus dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Di tengah hiruk pikuknya malam yang biasa kita lewati, masih banyak hal-hal kecil yang kita tidak amati. Sependek kami mempelajari hak asasi manusia, kami sadar sekarang bahwa menjaga dan menghargai hak orang lain, melindungi hak orang lain, bahkan memenuhi hak orang lain, bukan hanya soal memahami hukum secara tertulis, tapi juga tentang kepekaan terhadap sekitar,
mulai dari hal kecil hingga berani bersuara ketika ada yang tertindas. Terima kasih.